Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Khairunas, nomor induk mahasiswa 1930202189. Baiklah, saya akan mereview materi tentang pemilihan media pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan pada hakikatnya merupakan kurikulum berbasis kompetensi, memerlukan pendekatan-pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pengalaman belajar siswa, sehingga memerlukan perencanaan yang matang dalam memilih alternatif media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya, pokok pembahasan, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Menurut Henis et al. Tahun 1996, jenis-jenis media adalah sebagai berikut. 1. Media yang tak diproyeksikan atau non-projected media. A. Realita atau benda nyata dapat merupakan katsue atau potongan, spesimen atau contoh, dan eksibit atau pameran. B. Model, benda tiga dimensi yang merupakan representasi atau tiruan dari benda sesungguhnya. C. Bahan grafis atau bisa disebut graphic materials, yaitu gambar-gambar atau visual yang penampilannya tidak diproyeksikan, gambar, grafik, card, poster, kartun, dan lain sebagainya. D. Display. Yang kedua, media yang tak diproyeksikan atau projected media. Media yang tergolong dalam kelompok ini. Yang ketiga, media audio. Media audio adalah rekaman audio dapat digunakan untuk memberikan penjelasan suara-suara binatang, suara resonansi bunyi pada tabung, suara sirine pada efek Doppler, dan nada. Rekaman dapat dilakukan dalam bentuk format kaset dan audio compact disc atau audio CD. Yang keempat, media video. Media video adalah audio visual, banyak digunakan sebagai alat pembelajaran karena kemampuan untuk memanipulasi waktu dan ruang. Proses yang cepat dapat diperlambat atau yang lambat dapat dipercepat, sehingga memungkinkan untuk digunakan dalam rentang waktu belajar. Yang kelima, media berbasis komputer atau computer-based media. Potensi media komputer memungkinkan terjadinya interaksi langsung antar siswa dan materi pembelajaran. Proses belajar dapat berlangsung secara individual sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang keenam, multimedia kit. Multimedia kit terdiri atas beberapa jenis media yang digunakan untuk pembelajaran suatu topik tertentu yang dilengkapi dengan panduan belajar dan ember kerja modular. Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian komputer multimedia yang menginteraksikan berbagai bentuk materi, baik teks, gambar, grafik, suara, movie, dan dalam komputer. Baiklah, pembahasan selanjutnya, mengapa perlu pemilihan media. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Sebagai komponen media hendaknya merupakan bagian integral dan harus sesuai dengan proses pembelajaran secara menyeluruh. Ujung akhir dari pemilihan media adalah penggunaan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehingga memungkinkan siswa dapat berinteraksi dengan media yang guru pilih. Dan selanjutnya, kriteria pemilihan media. Memilih media hendaknya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan atas kriteria tertentu. Kesalahan pada saat pemilihan, baik pemilihan jenis media maupun pemilihan topik yang dimediakan, akan membawa akibat panjang yang tidak guru inginkan di kemudian hari. Baiklah, pembahasan selanjutnya, prinsip-prinsip pemanfaatan media. Setelah guru menentukan pilihan media yang akan guru gunakan, maka pada akhirnya guru dituntut untuk dapat memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Media yang baik belum tentu menjamin keberhasilan belajar siswa jika guru tidak dapat menggunakannya dengan baik. Untuk itu, media yang telah guru pilih dengan tepat harus dapat guru manfaatkan dengan sebaik mungkin sesuai prinsip-prinsip pemanfaatan media. Baiklah, yang selanjutnya ada beberapa prinsip umum yang perlu guru perhatikan dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu A. Setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada satu jenis media yang cocok untuk segala macam proses belajar.
dan dapat mencapai semua tujuan belajar. Ibaratnya, tak ada satu jenis obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. B. Penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang perlu. Namun harap diingat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. C. Penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik menggunakan media yang sederhana yang dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media canggih namun justru membuat siswa terheran-heran pasif. D. Sebelum media digunakan, harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan guru sajikan dengan bantuan media. Rencanakan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya. E. Hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. F. Harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Baiklah, selanjutnya prosedur pemilihan media pembelajaran. Untuk jenis media rancangan atau by design, beberapa macam cara telah dikembangkan untuk memilih media. Dalam proses pemilihan ini, prosedur pemilihan media dapat menggunakan pendekatan flowchart atau diagram alur. Dalam proses tersebut, ia mengemukakan beberapa langkah dalam pemilihan dan penentuan jenis media, yaitu A. Menentukan apakah pesan yang akan guru sampaikan melalui media termasuk pesan pembelajaran atau hanya sekedar informasi umum atau hiburan. B. Menentukan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau hanya sekedar alat bantu mengajar bagi guru atau alat peraga. Jika sekedar alat peraga, proses juga dihentikan atau diabaikan. C. Menentukan apakah tujuan pembelajaran lebih bersifat kognitif, afektif, atau psikomotor. D. Menentukan jenis media yang sesuai untuk jenis tujuan yang dicapai dengan mempertimbangkan kriteria lain seperti kebijakan, fasilitas yang tersedia, kemampuan produksi, dan biaya. E. Mereview kembali jenis media yang telah dipilih, apakah sudah tepat atau masih terdapat kelemahan atau masih ada alternatif jenis media lain yang lebih tepat. F. Merencanakan, mengembangkan, dan memproduksi media. Pendekatan lain yang dapat digunakan dalam memilih media adalah pendekatan secara matrik. Salah satu dari pendekatan ini adalah yang dikemukakan oleh Allen. Matrik ini memberikan petunjuk yang dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih media yang sesuai dengan jenis tujuan pembelajaran tertentu. Baiklah, sekian hasil review saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.